Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Hashtag TV kembali lagi di hadapan Anda semua untuk memberikan informasi-informasi seputar dunia Islam yang mungkin belum Anda ketahui. Kali ini, Hashtag TV akan membahas kisah Nabi Yahya alaihissalam yang menyuruh iblis untuk menunjukkan wujud aslinya kepada utusan Allah tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dalam satu kitab Ghawar al-Umrubuwah karya Al-Hakim At-Tirmizi dikisahkan bahwa pada suatu saat iblis laknatullah mendatangi para nabi. Iblis mendatangi semua nabi mulai dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam serta kepada nabi-nabi yang hidup di antara keduanya. Nama sebenarnya iblis adalah Al-Hars dan gelarnya Abu Murrah. Allah menyebutkan dengan nama iblis karena ia terputus dari segala kebaikan saat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Suatu saat iblis menemui Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepadanya, "Hai Abu Murrah, aku ingin meminta suatu hal padamu dan aku harap kamu tidak menolaknya." Iblis pun menjawab, "Ya, aku mengabulkannya untukmu, wahai Nabi Allah, mintalah." Nabi Yahya pun menyampaikan maksudnya, "Aku ingin kamu menampakkan bentuk dan rupa aslimu serta memperlihatkan berbagai bentuk perangkapmu yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan umat manusia." Mendengar hal itu, iblis berkata, "Anda meminta sesuatu yang berat. Permintaan Anda membuatku berada dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku harap jangan sampai ada orang lain bersama Anda yang melihatku." Akhirnya, keduanya bersepakat untuk bertemu pada esok hari di saat siang. Keesokan harinya, pada saat yang ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam. Tiba-tiba, iblis tadi berubah bentuk menjadi mirip hewan yang buruk dan menakutkan. Bentuk fisiknya seperti babi, wajahnya seperti wajah kera dan matanya memanjang sama seperti mulutnya. Ia tidak memiliki janggut, rambut kepalanya jarang dan mengarah ke atas. Ia memiliki 4 tangan, 2 tangan di bahu dan 2 tangan lagi di keningnya. Jari-jari tangannya ada 6, hidungnya menghadap ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya mempunyai tengkuk, kedua matanya kabur. Ia pincang, bongkok dan memiliki sayap. Baju yang ia pakai berkerucut dan robek. Di atasnya ada berhala orang Majusi. Beberapa cangkir kecil menggantung di ikat pinggangnya. Lalu di sekitar bajunya ada 6 jenis minuman dengan warna yang beraneka ragam seperti putih, hitam, merah, kuning dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar. Di atas kepalanya terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang. Selanjutnya Nabi Yahya berkata, "Hai Abu Murrah, jelaskan kepadaku tentang benda yang ada di atas bajumu. Apa itu?" Iblis menjawab, "Benda ini menyerupai milik orang Majusi. Aku membuat agama Majusi dan aku memeluk agama tersebut." Nabi Yahya berkata, "Jelaskan kepadaku tentang cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan." Iblis menjawab, "Wahai Nabi Allah, di dalamnya ada berbagai syahwat dan jerat perangkapku. Yang pertama aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin adalah wanita. Apabila dia tetap taat kepada Allah, maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram agar dia tamak untuk mendapatkannya. Apabila dia tetap taat kepada Allah dan hidup zuhud, aku akan mendatanginya lewat minuman memabukkan sehingga aku dapat mendatangkan semua syahwat ini padanya. Saya memastikan ada sebagian perangkap itu yang memperdaya orang mukmin, meski dia termasuk orang yang paling wara." Nabi Yahya kembali bertanya, "Apa bentuk jerat tersebut?" Iblis pun menjawab, "Nabi Allah, jerat itu berupa berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu selalu mewarnai baju wanita sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya. Para lelaki pun akan terpikat melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu." "Lalu, apa lonceng yang ada di tanganmu itu?" Nabi Yahya semakin penasaran. Iblis pun kembali menjawab, "Wahai Nabi Allah, ini adalah kumpulan sumber dari alat musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik yang berada di tengah-tengah masyarakat. Mereka berkumpul di pesta kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik itu. Lalu mereka bernyanyi, bersenang-senang dan memainkan musik. Setiap kali aku melihat hal itu, aku segera memainkan lonceng ini sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka. Dengan begitu, mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik. Ketika mendengarkannya, ada di antara mereka yang mengeluarkan telunjuk, ada pula di antara mereka yang menghantarkan kepala, dan ada pula bertepuk tangan. Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas." "Bagaimana dengan telur yang ada di kepalamu?"
Itu telur apa? Iblis menjawab, jauhilah dariku dan perangkapku seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang wara. Anda harus menjaga diri dari godaanku seperti halnya kepalaku yang menjaga telur ini dari segala bencana. Bencana apakah itu? Tanya Nabi Yahya kepada iblis. Laknat dan kutukan, jawab iblis. Nabi Yahya kembali bertanya, kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya? Besi panjang adalah alat yang kupakai untuk membolak-balik hati orang soleh. Nabi Yahya berkata, tinggal satu lagi. Apa itu? Tanya iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, mengapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Iblis pun menjelaskan, wahai Nabi Allah, ini karena nenek moyang Anda, Adam. Tadinya aku dari golongan malaikat yang mulia. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku dari sujud yang kulakukan selama 400.000 tahun. Namun aku melanggar perintah Allah dengan tidak bersujud kepada Adam. Allah pun murka kepadaku dan melaknatku. Aku pun berubah dari bentuk malaikat kepada bentuk setan. Padahal tadinya di antara malaikat tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku. Aku pun menjadi buruk, menakutkan seperti yang Anda lihat sekarang ini. Nabi Yahya kembali bertanya, apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab, tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Anda satu-satunya yang aku muliakan dengan ini. Nabi Yahya pun berujar, sungguh beruntung aku jika kamu menjawab dua pertanyaanku. Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus. Tanyakanlah, wahai Nabi Allah. Nabi Yahya berkata, terangkanlah kepadaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu, yang paling menguatkan punggungmu, yang paling menghibur juru tulismu, yang paling menyenangkan matamu, dan yang paling mengembirakan hatimu. Iblis menjawab, wahai Nabi Allah, aku khawatir Anda menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu. Dengan begitu, semua tipu muslihatku akan gagal. Nabi Yahya berkata, dalam kitab suci, Allah telah menceritakan kondisimu berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya. Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka. Sementara orang-orang sesat, kamu pasti lebih bisa menguasai mereka. Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dipukulkan kepada bola. Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan dan dicamkan daripada ucapan Allah. Iblis kemudian menjelaskan, wahai Nabi Allah, yang paling aku harapkan dan yang paling menyenangkan diriku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Adam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku dan pembantuku. Wallahu a'lam bishawab.